Perkenalkan, saya Izzata Skiratul Najwa, NIM G002382 dari kelompok B8. Jadi saya akan menyampaikan tentang inhal anatomi. Yang pertama ada sirkulasi fetal. Untuk perbedaannya itu ada orang dewasa dan janin. Untuk orang dewasa itu darah dioksigenasi lalu kembali ke atrium kanan melalui vena cava, dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh syaraf jantung itu melewati arteri pulmonalis ke paru-paru dan untuk memungkinkan pertukaran gas. Nah, darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, lalu melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh syaraf jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, untuk yang janin itu, karena paru-parunya itu belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, lalu pertukaran gas itu terjadi di plasenta. Lalu sistem kardiovaskular di janin itu disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan hal ini tuh dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya dirawat interkardiak dan ekstrakardiak. Nah, oleh karena itu, sirkulasi janin itu biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Lalu selanjutnya ada kelainan kognitif. Nah, yang pertama ada PFO atau kematian foramen oval. Nah, itu tuh kondisi di mana lubang pada jantung janin itu tidak menutup seperti yang seharusnya. Nah, itu terjadi setelah dilahirkan. Lalu saat di dalam kandungan, jantung janin itu memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri. Nah, ini yang disebut foramen oval. Lalu dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu mengidap PFO kemudian karena tidak merasakan gejala. Jadi, kalau misalnya ada orang yang menderita PFO, dia tuh tidak akan merasakan apapun. Maksudnya banyak orang yang tidak ada gejalanya. Nah, tapi meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke ketika penderita dewasa. Nah, biasanya yang mengalami PFO ini dia itu bisa tiba-tiba migrain, pusing, atau stroke ketika mereka itu dewasa. Nah, foramen oval ini adalah lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih dalam kandungan. Nah, normalnya lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan. Nah, patin foramen oval atau PFO itu istilah untuk foramen oval yang tidak menutup setelah bayi lahir. Lalu selanjutnya ada PDA. PDA itu paten ductus anterior. Nah, itu masalah jantung yang terjadi ketika setelah kelahiran, dan kondisi ini itu adanya lubang atau sul yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal. Itu melalui pembuluh darah yang disebut ductus anterior. Nah, sebelum bayi dilahirkan, itu terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Nah, lubang ini tuh diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Nah, sambungan itu mengalihkan darah dari paru-paru bayi saat bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang ini sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun, pada saat kelahiran, ductus anterior ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Nah, bayi dengan PDA, ductus anteriornya itu nggak menutup. Jadi, darah yang kaya oksigen ini bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Nah, lubang yang berukuran kecil itu seringkali tidak menimbulkan masalah dan tidak memerlukan pengobatan. Namun, lubang yang besar dan dibiarkan tidak diobati dapat menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Dalam kondisi ini, itu akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Nah, penyebabnya itu tidak diketahui, tapi faktor genetik mungkin memainkan peran defek pada satu atau lebih gen. Jadi mengakibatkan gagalnya ductus anterior untuk menutup secara normal setelah lahir. Nah, PDA ini jenis kelainan jantung bawaan yang dialami oleh bayi prematur. Jadi biasanya yang mengalami itu bayi-bayi prematur. Nah, ini untuk yang sirkulasi yang normal, bisa lihat gambarnya. Nah, untuk yang PDA ini yang sebelah kanan yang normal.
Nah, selanjutnya ada penyakit VSD. Nah, ventricular septal defect atau defect septum ventricle itu cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi di bayi lahir atau congenital. Jadi, kelainan jantung ini ada di dinding septum pemisah ruang bawah atau bilik jantung ventrikel dan memungkinkan darah mengalir ke sisi kiri dari sisi kiri ke kanan jantung. Jadi normalnya sisi kanan jantung itu memumpah darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan sisi kiri itu memumpah darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi VSD itu memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah terdeoksigenase sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Jadi hal ini tuh membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras. Nah, dalam ukuran kecil, VSD itu bisa aja nggak nimbulin gejala dan bisa menutup dengan sendirinya. Tapi VSD yang berukuran besar dan kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi. Nah, VSD ini terjadi selama kehamilan jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventrikel itu tidak sepenuhnya berkembang sehingga meninggalkan lubang. Selanjutnya ada ASD. ASD itu atrial septal defect. Nah, itu kelainan jantung bawaan yang terlahir saat seorang bayi dilahirkan. Dan ASD ini terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri itu tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri dan mengalami peregangan dan menambah beban pada jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.